Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,9%. Dengan total market cap mencapai di 1,18 triliun US dollars. Dengan Bitcoin dominasi meningkat dengan super tipis sebesar 0,01%, dengan volume juga yang meningkat sebesar 14,02%. Bad news, untuk Bitcoin kita bisa lihat terjadi koreksi sebesar 0,9% dalam 24 jam terakhir yang menyebabkan Bitcoin daily close di bawah dari MA20 dengan harga running sekarang di angka 30.323 ya. Penyebabnya apa? Kalau menurut gua penyebabnya pure karena TA, karena Bitcoin ke-reject oleh 30.700. Ini adalah satu struktur yang kita bisa lihat sendiri ya, berkali-kali mereject Bitcoin. Berkali-kali, terlalu sering ya. Sekali tembus di sini, breakdown lagi. Nah, karena kalau bisa dibilang secara fundamentalnya bagus, kemarin harga untuk CPI sedikit di bawah dari forecast. Crude oil inventories juga mendukung ya. Jadi bisa dibilang ini drop pure karena TA ya. Oke, selanjutnya untuk Ethereum terjadi koreksi sebesar 0,65% di angka 1869. Untuk BNB terjadi koreksi sebesar 2,62% di angka 243,75. XRP terjadi koreksi sebesar 0,68% di angka 47 sen. Cardano terjadi koreksi sekitar 2%-an di angka 28 sen. Dogecoin terjadi koreksi sebesar 0,84%. Solana terjadi koreksi sebesar 1,23%. Dan Litecoin terjadi koreksi sebesar 0,5%-an di angka $96 lebih 19 sen ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu secara overview-nya. Selanjutnya kita akan geser ke economic calendar. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency aset dengan cara yang berbeda-beda. Buat kalian yang ingin akumulasi secara spot, tentunya kita bisa lakukan di sini. Derivatif juga bisa, ada juga pasar NFT, dan tentunya setelah kalian akumulasi, jangan lupa juga kalian bisa menikmati earn atau menikmati bunga lah kesannya ya di Bybit Earn. Bisa APY-nya tertinggi bisa mencapai 18%. Nah, tentu juga buat kalian yang ingin membeli kripto dengan lebih mudah ya, dengan cara yang lebih simpel, bisa juga langsung menggunakan kartu kredit atau debit card juga di sini. Dan juga buat kalian yang mungkin sudah lebih crypto savvy nih ya, bisa menggunakan options juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat lo yang belum punya akun di Bybit, silahkan bisa cek link reflektor di bawah dan mulai trade di Bybit. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke economic calendar. Seperti biasa, kita akan lihat data penting apa yang akan keluar pada hari ini ya. Nah, untuk hari ini sesuai dengan pembahasan kemarin akan keluar, yang pertama adalah keluar initial jobless claim. Nah, ini penting ya, kenapa? Karena ini langsung berhubungan dengan CPI kemarin atau inflasi in general ya. Nah, jadi untuk initial jobless claim harapan kita itu adalah dia itu lebih tinggi daripada forecast ya. Kenapa? Karena a lower than expected reading should be taken as positive or bullish for the USD. Dan kita ingin apa? Kita ingin USD melemah ya. Oke, jadi harapan kita itu dia lebih tinggi daripada 249.000. Itu untuk initial jobless claim. Selanjutnya ada juga di sini PPI ya. PPI ini mirip-mirip seperti CPI ya. Untuk ini sendiri kita berharap dia lebih tinggi daripada ekspektasi karena a lower than expected reading should be taken as negative or bearish for the USD. Dan kita ingin kebalik ya. Kita ingin dia lebih rendah daripada ekspektasi ya. Kita ingin dia lebih rendah daripada ekspektasi karena a lower than expected reading should be taken as negative or bearish for the USD. Harapan kita itu dia lebih rendah daripada 0,2%. Itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu dua data penting untuk hari ini ya. Sekali lagi ini dua data yang langsung berpengaruh ekstrim terhadap kebijakan The Fed ya. Karena seperti biasa ya, The Fed ini sebenarnya job utamanya adalah menyeimbangkan antara pengangguran dengan inflasi ya. Nah, apabila inflasi turun, pengangguran meningkat, itu adalah trigger yang sangat kuat untuk menghentikan peningkatan interest rate. Ya, lu bisa baca sendiri di ya buku SMP SMA juga sudah dijelaskan lah. Itu cara kerja suku bunga bank ya. Nah, semoga ini terjadi pada hari ini ya. Selanjutnya untuk besok kita intip sedikit ada yang penting atau enggak. Untuk besok dari US nggak ada yang terlalu penting ya, nggak ada yang terlalu penting. Padahal ini masih Jumat ya, Jumat udah mulai santai kayaknya mereka ya.
Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Untuk analisa di Twitter ini adalah kita ngomongin suatu ini ya, ribbon, ya lebih tepatnya adalah EMA ribbon atau exponential moving average ribbon. Ini di daily kayaknya nih ya, ini di daily. Nah, intinya apa? Intinya ini kita ngomongin soal bull run yang terjadi apabila terjadi flip, ya, flip di si EMA ribbon. Nah, buktinya di mana, Bang? Buktinya kita lihat di 2016. Saat terjadi flip ya. Jadi ini banyak ya. Sebenarnya ini simple aja nih, kayak ini tuh kayak kumpulan moving average. Kayak EMA 20, EMA 50 dan seterusnya. Tapi ini banyak ya. Spesifiknya apa nggak dijelasin di sini. Tapi kalau kita lihat setelah dia flip nih, yang warna gelap tadinya tuh di atas, yang warna terang di bawah. Nah, setelah dia flip warna terang jadi di atas, yang terjadi adalah ini menjadi suatu support yang sangat bagus untuk ya bull market in general gitu. Nah, sekarang yang warna kuning sudah di paling atas nih ya, sudah di paling atas. Pelan-pelan nanti yang warna lebih muda-muda bukan lebih muda, justru makin gelap nanti akan jadi kebalik di bawah ya. Yang gelap tadinya di atas jadi di paling bawah. Apabila itu terjadi secara secara cycle sebelumnya atau 2 cycle sebelumnya menunjukkan bahwa ini akan membuat perubahan market. Jadi kurang lebih seperti itu. As simple as that ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke TA kita ya. Nah, untuk TA kita bisa lihat di sini sayangnya ya 30.700 menjadi resisten yang cukup kuat untuk Bitcoin. Kalau kita lihat sebelumnya memang ini suatu resisten yang berkali-kali mereject harga Bitcoin. Gak cuma 2-3 kali, kita bisa lihat di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini berhasil, gagal lagi 10, 11, 12, 13. 13 kali menahan harga Bitcoin. Jadi walaupun data CPI-nya kemarin bagus, crude oil inventory-nya bagus, tapi tetap kehajar turun dan daily close di bawah dari MA20 ya. Tapi buat lu yang buka posisi short ya senyum karena profit ya. Profit berapa sih? Gue lupa. Ya lumayan lah 0,79% ya. Jadi itu untuk kondisi sekarang. Harapan gue apa? Harapan gue adalah tentunya bisa reclaim lagi MA20 sebenarnya ya, karena MA20 ini lagi-lagi penting sebenarnya untuk dipertahankan. Jadi ya lagi-lagi semoga saja pada hari ini bisa bisa reclaim MA20 ya. Tapi kalau sampai gagal ya jujurnya kalau kita di sini udah mulai ke reject nih sama 20. Ya harapan gue yang lebih inilah yang mungkin yang lebih simpelnya adalah bertahan di atas dari 29.900 ya, atau kalau mau lebih di atasnya sedikit bertahan di atas dari 30.000 ya. Itu harapan gue untuk Bitcoin ya. Oke, itu untuk di daily-nya. Untuk di weekly-nya kita geser ke Bitcoin Index ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini sudah masuk minggu ketiga ya, minggu ketiga di mana dia belum menemukan lagi bensin untuk naik ke atas. Arguably ini adalah suatu daerah antara daerah supply atau daerah demand. Harapan kita tentunya ini adalah daerah demand supaya bisa lanjut lagi ke atas secara spot ya. Nah, untuk sekarang bull support band itu masih di 27.700 bukan di situ ya. Dia sedikit turun malah. Sebentar, bull support band kita masukin aja biar jelas ya. Kita ganti ke bull support band. Sekarang itu ada di angka 27.789 sampai ke 27.320 ya. Jadi kalau sampai daily ternyata gagal untuk mempertahankan harga Bitcoin, masih ada bull support band. Ya walaupun nggak ideal sih buat kesini lagi. Gue berharapnya ada rally yang cukup tinggi lagi dulu, baru ke situ ya, minimal ya sampai weekly close nyaris dekat sama Bollinger Band. Tapi sayangnya kalau sampai dia gagal, ya sudah masih ada bull support band. Ya itu harapan gua. Kalau sampai terjadi hal yang tidak kita harapkan di daily ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Nah, untuk indeks dolar sendiri kita bisa lihat sebenarnya sesuai dengan analisa kita kemarin dan sesuai juga dengan harapan kita. Kalau kita lihat di sini ya, secara korelasinya kita lihat Nasdaq rally, S&P rally ya. Jadi benar korelasinya adalah indeks dolar ke risk on asset itu adalah kebalik. Tetapi sayangnya Bitcoin karena ketemu resisten yang berkali-kali menahan Bitcoin di situ, jadi bukannya rally malah ke reject begitu ya. Sementara kalau di XY bisa dibilang
Ya, nggak juga gitu ya, nggak ada satu struktur yang super kuat gimana gitu ya. Jadi dia membuat higher high. S&P juga mirip-mirip kondisinya ya. Nah, untuk sekarang indeks dolar akhirnya daily close di bawah dari 100,99. Ini terakhir kali terjadi atau close di situ terakhir kali terjadi itu di April 2022. Lagi-lagi, ini menunjukkan secara makro indeks dolar itu sedang dalam bear market, melemah. Jadi, this is good secara makro. Tinggal kita tunggu mungkin Bitcoin akan pelan-pelan mengikuti Nasdaq dan S&P ya. Oke, nah selanjutnya harapan kita untuk indeks dolar adalah ya ini realistically dia akan rally ke atas ya, karena kalau kita lihat RSI-nya sudah tembus dari 30, artinya sudah oversold dan dia sudah di luar dari lower band. Jadi kemungkinan besar akan retest ke 100,99. Nah, harapan kita apa? Harapan kita ke reject 1 2. Nah, di sini lagi konsolidasi jadinya membuat suatu daerah supply dan lanjut lagi ke bawah, kalau bisa sampai sub 100. Itu harapan gua, karena menurut gua secara psikologisnya andaikan indeks dolar mulai di bawah dari 100, orang-orang akan semakin takut nih, kayak sedikit ya orang ketakutan megang dolar karena wah indeks dolarnya udah di bawah 100 nih. Nah, semoga aja masuknya ke risk on asset gitu. Biasanya seperti itu. Nah, itu harus didorong sama satu hal lagi sebenarnya kalau mau ada trigger ekstra. Trigger ekstranya adalah interest rate yang berhenti dinaikkan atau bahkan diturunkan. Nah, kalau itu diturunkan, indeks dolar di bawah dari 100, secara TA juga membuat lower low dan lower high. Udah, itu kemungkinan besar risk on asset akan meningkat dengan tajam, terutama Bitcoin ya, karena secara market cap bukan market cap sebenarnya, mungkin secara potensial naiknya lebih besar gitu ya. Jadi lagi-lagi itu yang kita harapkan, secara TA dia di bawah dari 100 ya, sub 100, dan secara interest rate mulai diturunin oleh the Fed. Kalau itu terjadi, inflasi under control ya, pengangguran meningkat, udah itu that's the best case scenario. Jadi sekali lagi gue ulangi ya, yang kita inginkan adalah indeks dolar di bawah dari 100, lalu the Fed mulai menurunkan interest rate, inflasi Amerika 2% ya, udah aman 2%, dan yang keempat adalah pengangguran di Amerika Serikat mulai meningkat. Kalau 4 itu terjadi, kemungkinannya sangat besar untuk bull run yang kerasa di Bitcoin, dan juga bukan cuma di Bitcoin tapi di semua risk on asset ya. Jadi kurang lebih seperti itu secara makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo yang tertarik untuk punya hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brand yang ada di sini. SafePal, Ballet, ada OneKey, Trezor, dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke buy limit. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini sayangnya buy limit pertama ya. Buy limit pertama di EMA20 gagal dipertahankan. Dan yang masih bertahan adalah bukan EMA, tapi buy limit kedua yaitu di 29.900, dan buy limit ketiga kita di 29.489. Ya, itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya sesuai dengan pembahasan kemarin sudah terjadi retest 1, retest 2. Ya, sebenarnya di sini sih lebih bagusnya ya. Retest 1, retest 2 di 30.700. Jadi kita sudah dapat posisi short sebenarnya ya. Nah, posisi short kita ini udah kena target TP konservatif yaitu di EMA20. Buat lu yang target TP agresif ya, masih bisa dipertahankan sampai 29.900. Ada optional satu lagi struktur yaitu di sini di 30.170. Itu juga boleh dipertimbangkan untuk menjadi target TP yang medium ya. Nah, untuk posisi longnya kita sebenarnya bisa pertimbangkan juga di struktur baru ini. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 30.170, kita bisa buka posisi long dengan target TP konservatif di EMA20, yang agresif bisa pertimbangkan di 30.700 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Bitcoin ya. Dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum lagi-lagi masih belum berhasil menembus EMA20. Jadi struktur masih sama seperti kemarin.
Buy limit pertama di MA50, buy limit kedua di 1780, dan buy limit ketiga di MA200. Untuk posisi featuresnya sudah terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten. Maka dari itu kita sudah punya posisi short dari tanggal 11 Juli kemarin. Nah, target TP-nya adalah di MA50 begitu. Jadi tinggal bersabar. Untuk sekarang sebenarnya profitnya itu sudah lumayan ya, sudah 1% lebih. Kalau sampai ke MA50 sampai 2%-an ya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di MA50 sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20. Oke, dan sekarang kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat bedanya dia masih bertahan di atas dari MA20 ya. Cukup bagus jujurnya ya. Untuk posisi spotnya berarti buy limit pertama kena, buy limit kedua di 27 sen dan buy limit ketiga di 26 sen. Ya, itu untuk posisi spot di Cardano. Untuk posisi featuresnya kita hari ini sudah dapat posisi long karena terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support ya. Nah, target TP untuk si posisi long kita ini adalah di 29 sen ya. Tetapi gue ingatkan ya, ini malam ini akan keluar beberapa data penting ya. Apabila nanti sampai jam berapa nih berarti ya? Sampai jam kalau kita lihat di sini tuh jam 7:30 ternyata belum kena target TP. Buat yang konservatif boleh TP duluan ya. Nah, untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 29 sen sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA20 untuk yang konservatif. Buat yang agresif boleh pertimbangkan di 27 sen. Dan sekarang kita masuk ke Matic. Untuk Matic kita bisa lihat di sini secara struktur. Buy limit pertama ketembus. Buy limit kedua technically belum daily close di bawah ya, tetapi harga running sedang di bawah dari 72 sen dan buy limit ketiga di 68 sen. Jadi untuk sekarang yang masih tersisa adalah di 68 sen yaitu adalah buy limit ketiga ya. Nah, untuk posisi futuresnya hari ini sudah terjadi retest 1, retest 2 di 72 sen sebagai support ya, walaupun sekarang sedang dalam keadaan minus. Nah, kita lihat besok nih. Kalau jam 7 pagi ternyata Matic daily close-nya masih bertahan di atas dari 72 sen, ya sudah. Berarti kita bisa pertahankan posisi long kita. Kalau ternyata di bawah, ya sudah, itu artinya kena cut loss ya, nggak selalu profit ya, kadang-kadang bisa juga cut loss ya. Nah, untuk posisi shortnya kita bisa ambil apabila nih ya, kita ambil scenario apabila ternyata dia daily close di bawah dari 72 sen. Kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short di sini. Retest 1, retest 2 di 72 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 68 sen ya. Itu kurang lebih untuk di Matic. Dan sekarang kita masuk ke BNB ya. Untuk BNB kita bisa lihat sayangnya kemarin tidak terjadi retest ke 251 ya. Jadi struktur masih sama seperti kemarin. Buy limit kedua di 240,2, buy limit ketiga di 230,8. Itu dia kurang lebih secara posisi spot di BNB. Nah, untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 240,2 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 251,4. Untuk posisi shortnya sama seperti di tanggal 21 dan 22 Juni kemarin. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 251,4, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 240,2. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan ya, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Dan pada malam ini akan keluar jam 7:30 2 data penting ya. Jadi gue ingatkan buat lu yang konservatif, kalau target TP-nya belum kena posisi futuresnya, bisa pertimbangkan untuk TP duluan. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe,
click the bell icon, and see you on the next video.